Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini melanjut dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai minyak bumi. Nah, sekarang adalah masuk mengenai pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu yang pertama, antara lain sebetulnya ada cracking, yaitu crack artinya penguraian, menguraikan dari molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil. Nah, penguraian itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa proses. Ada menggunakan temperatur yang tinggi, panas, lalu katalis untuk mempercepat, kemudian hydrocracking. Selanjutnya adalah reforming. Reforming itu adalah merubah strukturnya dari yang mutunya buruk, rantai lurus, menjadi fraksi yang mutunya lebih baik, yaitu rantai cabang. Sama halnya dengan cracking, reforming juga dilakukan menggunakan pemanasan dan dengan katalis. Lalu yang ketiga adalah polimerisasi, yaitu penggabungan molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Lalu treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan kotoran-kotorannya. Kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar di sini yang dibahas adalah mengenai bensin dan solar. Sebagai yang kita ketahui bahwasannya bensin merupakan fraksi minyak bumi yang paling banyak dikonsumsi sebagai bahan bakar kendaraan. Ya. Komponen utama dari bensin itu adalah N-heptana dan isooktana, di mana kualitas bensin itu ditentukan berdasarkan bilangan oktannya. Bilangan oktan adalah bilangan yang menunjukkan besarnya tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin tersebut terbakar secara spontan. Ya. Semakin besar bilangan oktannya, maka semakin besar pula nilai isooktananya, maka semakin bagus pula kualitas bensinnya. Artinya gini, misal diketahui bahwasannya, kita lanjut ya, di sini nih. Bensin premium dengan kadar oktan 80% memiliki komposisi, ingat bahwa bensin itu adalah isooktana dan N-heptana. Artinya, kalau kadar oktan 80%, komposisinya adalah 20% N-heptana dan 80% isooktana. Jadi 80% ini menunjukkan nilai si isooktananya. Lalu sekian persennya ketika dikurangi 100 adalah sisa dari si N-heptanya. Nah, ini merupakan hubungan antara bilangan oktan dan kualitas bensin. Semakin besar nilai oktan, maka semakin bagus pula kualitas bensinnya. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Menggunakan MTBE dan TEL. TEL itu timbal ya. Sedangkan kalau bensin menggunakan bilangan oktan, kalau solar itu menggunakan bilangan setana. Setana atau heksadekana, senyawa alkana dengan 18 atom C, merupakan bilangan yang menunjukkan tingkat penyalaan bahan bakar diesel. Kalau tadi kan kalau bensin itu oktannya itu beda-beda ya berdasarkan apa jenis bensinnya. Ada premium, ada pertalite, ada pertamax dan lainnya. Kalau bahan bakar diesel jenis solar itu bilangan setananya adalah 47 sampai dengan 48. Selanjutnya adalah pembakaran minyak bumi. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, di mana perbedaannya itu berdasarkan hasilnya atau produknya. Jadi kalau sempurna itu dia hanya menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan H2O. Sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO, karbon monoksida. Di sini perbedaannya. Selanjutnya, ini adalah dampak pembakarannya. Ya, gas karbon dioksida itu dapat menghasilkan gas rumah kaca, bisa mengakibatkan pula pemanasan global atau global warming. Ya, kemudian gas karbon monoksida, gas beracun yang memiliki ciri tidak berbau dan tidak berasa. Lalu gas oksida nitrogen dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Sebagai
dari pembahasan ini, dari pembahasan gas, itu adalah pada saat kalian memanaskan motor, itu tidak disarankan memanaskan motor di dalam ruangan dengan keadaan ditutup pintunya ya. Karena itu akan menghasilkan gas yang akan terakumulasi di dalam ruangan. Jadi hendaknya ketika memanaskan motor itu di luar ruangan. Lalu cara mengatasi dampak penggunaan minyak bumi antara lain memproduksi bioetanol, memproduksi biodiesel, mengembangkan mobil listrik, dan mengembangkan mobil hibrida. Intinya adalah mencari bahan bakar alternatif. Gitu. Ini merupakan kesimpulan dari pembahasan minyak bumi, baik pertemuan pertama ataupun yang kedua. Yang pertama, minyak bumi itu bagian senyawa hidrokarbon, ada atom C dan ada atom H. Penyusun utamanya adalah sikloalkana dan alkana, kemudian terbentuk dari fosil. Kemudian selanjutnya ini, komponen utama bensin, N-heptana dan isooktana. Lalu adalah kesimpulannya meningkatkan bilangan oktan, kemudian pembakaran terbagi menjadi 2, dan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari minyak bumi. Sekian pembelajaran dari bab 2 mengenai minyak bumi. Setelah ini kita akan ulangan harian mengenai minyak bumi. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.